Bermadukan Jin, novel horor, bagian 5, ditulis oleh Dewi SMD. Kang, ada apa? Apa aku tidak boleh tahu apa yang Kang bawa? Wajah Rama tampak kecewa. Ia merasa suaminya sudah tak sejujur dulu. Seolah ada jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka. Rahmah, kamu ini ngomong apa sih? Tentu saja boleh. Sayang, ucap Daryat lembut. Ia menuntun Rahmah yang masih berdiri di ambang pintu agar duduk di sampingnya. Apapun yang Akang punya, semuanya untuk kamu dan anak-anak. Kamu itu harta yang paling berharga di dunia ini. Melebihi siapapun. Bahkan melebihi emas sekalipun. Daryat mengecup punggung tangan istrinya pelan. Seolah ingin menenangkan hatinya yang resah. Namun di balik tatapan lembut itu, batinnya bergetar oleh rasa bersalah. Ia tahu telah melakukan dosa besar pengkhianatan terhadap istri yang tulus mencintainya. Semua bermula dari ambisi dan keinginan memiliki harta. Tapi kini dirinya justru larut dalam hubungan terlarang dengan makhluk lain. Dalam lubuk hati terdalam, Daryat sadar ada rindu yang tak semestinya ia miliki. Kepada putri jin yang memberinya kekayaan ini. Perlahan, tangannya membuka gagang penutup kotak kayu berwarna hitam itu. Begitu terbuka, cahaya kuning keemasan memancar, memantul dari lampu minyak di dinding. Mata Daryat dan Rahma sama-sama membelalak. Nafas mereka tertahan. Emas, bisik Daryat pelan. Sayang, kita kaya. Kita akan jadi orang paling kaya di desa ini. Rahma masih terpaku. Kotak itu memantulkan kilau memukau dari gelang, kalung, dan kepingan logam yang berjejer rapi. Sinar keemasannya menari di wajah mereka, memantulkan bayangan lembut di dinding bambu yang bergoyang ditiup angin malam. Sebanyak ini, Rahma bergumam lirih. Kang, dari mana kau dapat semuanya? Daryat tersenyum, berusaha tampak tenang walau jantungnya berdegup kencang. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. Ini upah, Nyi, dari seseorang yang aku bantu kemarin, di luar kampung. Upah? Rahmah menatapnya dengan alis berkerut. Pekerjaan apa? Kang, sampai sebanyak ini, Daryat berpikir cepat, berusaha agar kebohongan kecil itu terdengar meyakinkan. Aku diminta menolong orang itu, mencari barangnya yang hilang di hutan. Ujarnya pelan. Katanya aku dianggap berjasa besar. Jadi dia memberiku hadiah ini. Aku pun kaget. Nyi, tak menyangka sebanyak ini. Rahmah mengangguk perlahan. Ia kembali menatap isi kotak itu. Tangannya bergetar ketika menyentuh salah satu potongan emas kecil. Masya Allah, ini bisa buat kita hidup lama sekali. Kang, anak-anak bisa sekolah, rumah bisa diperbaiki, dan mungkin, ia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Mungkin kita tak perlu lagi berhutang di warung Bu Jamilah tiap bulan. Daryat tersenyum tipis. Iya, Nyi. Mulai besok tak akan ada lagi malam lapar. Aku janji. Rahmah menunduk, mengucap syukur lirih. Alhamdulillah. Akhirnya Allah dengar doa kita. Ia lalu menatap suaminya dengan tatapan penuh cinta. Kang, kita simpan baik-baik ya. Jangan sampai orang lain tahu. Nanti dikira bukan hasil kerja sendiri. Benar. Jawab Daryat cepat. Kita harus hati-hati. Dunia ini penuh mata iri. Rahmah mengambil sehelai kain putih dari lemari, lalu membungkus kotak itu hati-hati. Aku simpan di bawah dipan saja malam ini. Besok pagi baru kita pikirkan mau diapakan. Daryat hanya dia menatapnya. Dalam batinnya, ada rasa yang campur aduk antara lega dan takut. Tapi wajahnya tetap menampilkan senyum hangat. Mengikuti gerak tangan Rahmah yang pelan-pelan menutup benda itu. Seolah sedang membungkus masa depan mereka. Sudah malam. Kang, ujar Rahmah lembut. Kau pasti lelah. Tidurlah. Nanti aku matikan lampunya. Daryat mengangguk. Iya, Nyi. Aku memang ingin beristirahat. Ia merebahkan tubuh di atas tikar pandan. Rahmah menepuk bantal lusuh di sampingnya, lalu ikut berbaring. Suasana rumah terasa damai. Angin malam berhembus lembut dari celah dinding bambu, membawa aroma tanah basah dari luar rumah. Daryat menatap atap gelap di atas kepala. Rahmah perlahan memejamkan mata. Napasnya teratur. Di antara mereka hanya tersisa suara jangkrik dan detak jam tua di dinding. Dalam diam itu, Daryat sempat tersenyum kecil. Ia merasa telah membuat keputusan besar. Untuk sementara, semuanya tampak berjalan baik tanpa tanda-tanda aneh, tanpa suara gaib, tanpa aroma melati seperti sebelumnya. Malam itu terasa benar-benar biasa, sederhana, tenang. Rahma sudah tertidur lebih dulu. Daryat menoleh menatap wajah istrinya yang damai. Ia menatap lama, seolah ingin mengingat setiap garis lelah di wajah perempuan yang telah menemaninya. Melewati hidup yang keras, ia menarik selimut tipis, menutupi tubuh mereka berdua, dan malam itu pun berlalu seperti malam-malam lainnya hening, bersih, tanpa gangguan apapun. Keesokan harinya,
Cahaya matahari pagi menembus celah-celah dinding bambu, menimpa wajah Rahmah yang baru saja bangun. Ia mendengar suara ayam berkokok dan langkah Daryat di luar, sedang menimba air. Dua putri kecil mereka, Siti dan Rania, masih tertidur di tikar dekat tungku. Rahmah, bangunkan anak-anak. Ya, seru Daryat dari luar. Hari ini kita ke kota. Rahmah muncul di ambang pintu dengan rambut yang masih kusut. Ke kota? Untuk apa, Kang? Daryat tersenyum kecil. Aku ingin menjual sebagian emas itu. Nyi, tak banyak. Cukup untuk belanja kebutuhan dan perbaiki rumah. Lagi pula anak-anak butuh pakaian baru. Sudah lama mereka tak punya baju layak. Mata Rahmah langsung berbinar. Ia menatap suaminya dengan semangat yang sudah lama tak terlihat. Alhamdulillah, Kang. Akhirnya kita bisa belanja tanpa berhutang. Daryat mengangguk. Iya, Nyi. Tapi kita harus hati-hati. Jangan bicara soal emas ke siapapun, apalagi di pasar. Rahmah mengiyakan, lalu bergegas menyiapkan pakaian anak-anak. Tak lama kemudian, keluarga kecil itu pun berangkat. Dengan berjalan kaki menuju kota kecil di seberang bukit, Daryat memikul tas kain berisi beberapa potong emas kecil. Sementara Rahmah membawa bekal nasi bungkus di keranjang bambu. Perjalanan cukup jauh, tapi suasana hati mereka terasa ringan. Rahmah tersenyum melihat kedua putrinya tertawa lepas seperti anak-anak lain. Sudah lama sekali ia tak mendengar suara tawa itu. Sesampainya di pasar kota, Daryat berpisah sebentar menuju toko emas. Ia menyerahkan beberapa keping kecil dan menerima sejumlah uang dalam gulungan kertas lusuh. Saat keluar dari toko itu, ada bayangan, rasa cemas yang sempat melintas di wajahnya seolah seseorang memperhatikannya dari kejauhan. Tapi ia cepat menepis perasaan itu. Bagaimana, Kang? Tanya Rahmah saat Daryat kembali. Cukup banyak, Nyi. Jawabnya, kita bisa beli beras, kain, dan keperluan dapur. Sisanya kita simpan untuk perbaiki atap rumah. Mereka berbelanja sepanjang siang, membeli beras, minyak, pakaian anak, dan beberapa bahan makanan yang sudah lama tak mereka cicipi. Suasana hati mereka begitu hangat seolah dunia memberi kesempatan baru setelah sekian lama tenggelam dalam kesusahan. Sore menjelang ketika mereka berjalan pulang. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya keemasan memantul di rambut Rahmah dan kedua anaknya. Daryat menggandeng mereka erat, merasa bangga dan dalam hatinya berharap semua ini hanyalah awal dari kehidupan yang lebih baik. Namun di antara desir angin sore itu, ada sesuatu yang tak disadarinya. Seekor burung hitam hinggap di dahan kering tak jauh dari mereka, menatap ke arah keluarga itu tanpa berkedip. Suara angin yang semula lembut tiba-tiba terasa membawa bisikan samar nyaris tak terdengar, tapi membuat dada Daryat bergetar halus. Ia menoleh cepat, menatap sekitar, tapi tak ada siapa-siapa, hanya jalan setapak dan bayangan pepohonan yang memanjang ke arah senja. Daryat menarik napas panjang dan kembali berjalan. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja, bahwa hari itu adalah awal kebahagiaan. Tanpa Daryat sadari, seorang kakek renta sedang memandangnya sambil tertawa seringai.